Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kembali kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, juga nikmat diringankan langkah kakinya untuk datang dalam acara pengajian bulanan Majelis Ta'lim Al-Mulk Perbankan Maluku. Karena tanpa nikmat Allah belum tentu kita bisa sampai ke sini. Banyak orang yang mungkin di luar sana yang masih punya niat untuk datang, tapi Allah belum berikan kesempatan itu kepada mereka. Ada yang sudah mau datang, tapi Allah berikan sakit kepada mereka. Namun kita, alhamdulillah, Allah berikan kesempatan itu untuk hadir bersama-sama dalam pengajian kita di hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pemberi petunjuk, Nabi yang memberikan kita banyak pelajaran terkait kehidupan, Nabi yang memberikan kita pencerahan dan cahaya nur bagi kita dalam mengenal Islam dan menjadi pengikutnya. Dan semoga berkali-kali sering saya sampaikan, kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW di yaumil mahsyar nanti. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kegiatan kita di sore hari ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para Winra sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Mungkin saat ini beliau nggak bisa ikut, tadi saya sempat, ini katanya beliau ada meeting atau ada kegiatan. Juga ke Pak Jalal dan teman-teman di Bank Indonesia yang sudah memberikan ruang dan waktu bagi kita di hari ini. Juga ada pejabat baru dari Mandiri Pantai Mardika, namanya sama, Pak Fadli. Beliau menggantikan Pak Fadli juga. Jadi Fadli pergi, Fadli datang, dan Fadli yang bicara. Kayaknya yang namanya Fadli lagi identik di Ambon saat ini, di perbankan terutama, khususnya di komunitas Muslim. Ya, juga untuk Pak Fadli datang, tapi kita juga di BI ternyata Pak One sudah meninggalkan kita, beliau sudah pindah ke tempat yang baru. Semoga beliau sukses di tempat yang baru. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita di hari ini seperti yang sudah disampaikan pada kajian awal di Bank Mandiri kemarin, kita akan membahas tentang kajian sejarah. Oh, ternyata para winranya ada. Mari Pak. Nah, kita akan membahas kajian sejarah terkait baginda Rasulullah Muhammad SAW. Setelah di awal perjumpaan kita di bulan lalu kita membahas tentang masa jahiliyah, masa ketika beliau belum datang, sampai kita membahas terkait dengan datangnya burung ababil ketika Abraha menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata Allah melindungi Ka'bah. Nah, ternyata sebelum kelahiran Rasulullah, Allah memberikan banyak kabar gembira. Allah memberikan beberapa kabar gembira tentang kedatangan sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang akan kita bahas. Seperti apa sih Allah memberikan kabar kepada orang-orang di masa jahiliyah itu, yang saat itu mungkin beranggapan sudah tidak ada lagi orang yang akan jadi panutan bagi mereka. Sudah berakhir di masa itu akan datangnya seorang Rasul. Karena pada saat pembahasan di masa jahiliyah sudah terbentuk beberapa kerajaan besar seperti Romawi, Persia. Namun Allah memberikan kabar gembira itu di Jazirah Arab. Jazirah yang terkenal dengan gurun pasir, batu karang dan segala macam. Tapi ada kabar gembira bahwa akan datang satu sosok yang luar biasa di sana. Sosok yang kalau kita bahas kemarin disampaikan oleh
Ustadz Hatta, orang jahiliyah itu adalah orang-orang yang paling jujur, yang paling berani dan segala macam, yang sehingga Allah mengutus Nabi Allah Muhammad SAW itu untuk hadir di sana. Nah, di kitab yang akan kita bahas kali ini bersama Ustadz Zulkifli Faruzai, kita akan membahas apa saja sih kabar yang Allah hadirkan menjelang kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala mariz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah Sya'ban di Jumat pertama ini kita dipertemukan Allah Ta'ala. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan nanti usia kita semuanya di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Salam taslim untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Semoga kita adalah orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan berada pada hidangan sejarah. Tentu ketika bicara tentang sejarah, yang kita akan dapatkan adalah sebuah keadaan yang tidak sama dengan keadaan kita. Atau ketika bicara tentang sejarah, kemampuan kita untuk menyelami peristiwa-peristiwa masa lalu yang berbeda dengan peristiwa kita hari ini, keadaannya, kondisinya, itu sangat diperlukan. Kayak semacam kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan tentang bagaimana kondisi jahiliyah itu, di mana umat atau manusia pada saat itu betul-betul sangat berada pada keadaan yang memprihatinkan kondisinya. Saya merasa ibu-ibu zaman saat ini itu harus bersyukur lahir di zaman kita, ya. Ibu-ibu nih harus bersyukur pada Allah, harus memuji Allah dilahirkan di abad ini nih. Karena apa? Kalau zaman dulu wanita mau melahirkan karena tidak ada USG, ya, tidak ditahu mana ini mau lahir laki-laki atau perempuan. Perempuan zaman dulu kalau sudah mau melahirkan, di samping tempat bersalinnya itu sudah digalikan lobang. Kalau perempuan yang lahir masuk lobang. Itulah yang diberitakan oleh Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhuma bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Kalau nanti diberitakan tentang kelahiran itu adalah perempuan, dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Mukanya akan memerah padam, lalu kemudian akan sangat marah. Dan dia lemparkan anak perempuan tadi, Pak Fadli dan jamaah sekalian, yang lahir itu ke dalam lubang. Kalau yang lahir itu laki-laki, dibawa pulang. Nah, makanya harus bersyukur di zaman ini lahir perempuan. Alhamdulillah kita semuanya dimuliakan oleh datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kondisi alam saat itu, kondisi manusia pada saat itu berbeda jauh. Jarak antara Nabi Allah Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalam itu jaraknya di angka 571 tahun kurang lebih. Jadi 500-an tahun. Jarak antara Musa dan Isa itu 1900 tahun. Jadi ada fase yang sangat panjang sekali baru lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dunia sudah punya dua imperium yang bertahan kurang lebih 3000 tahun. Ada Rum, ya, Romawi, dan ada Persia. Itu sudah bertahan berapa ribu tahun, ribuan tahun lamanya. Dan mereka sudah menguasai dunia pada saat itu. Kemudian lahirlah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang akan kita bahas, bagaimana tanda-tanda kegembiraan alam pada saat itu dan berita-berita baik yang datang untuk menghibur umat pada saat itu, menghibur kita semuanya, manusia pada saat itu. Akan datangnya seorang sosok manusia yang nantinya mengganti orang-orang yang berada dalam kegelapan itu menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian, kalau kita lihat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan isyarat pada kita semua bahwa dalam kitab-kitab sebelumnya, baik itu di kitab Injil maupun kitab Zabur Nabi Allah Daud alaihissalam, sudah termaktub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Sudah termaktub dalam Injil dan Zabur, ya, ataupun Taurat, itu adalah nama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam kitab, saya mengambil satu kitab Ibni Katsir, muarrikh yang cukup besar, sejarawan besar dalam Islam, menulis buku namanya Bidayah wan Nihayah. Itu menulis bahwa kalau di kitab Injil, Zabur ataupun Taurat, nama Nabi Muhammad itu bukan Muhammad, tapi namanya Ahmad. Makanya kalau di Quran kita sebutkan, ya, ayatnya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ketika Isa mengatakan, saya ini membawa kabar gembira tentang datangnya seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Begitu juga di Injil, begitu juga di Taurat, dan begitu juga di Zabur. Bapak Ibu, ayat ini kemudian dijadikan orang-orang liberalis, menjadikan bahwa berarti nabi terakhir itu bukan Muhammad, nabi terakhir itu Ahmad. Makanya muncul nabi-nabi palsu, ya. Ada lagi Ahmad Musoddek, ya, itu petinju itu jadi nabi, ya. Ada lagi di India, ya, Mirza Ghulam Ahmad, ya, nabi-nabi palsu banyak muncul. Jangan sampai nanti di Telaga Kodok ada muncul lagi namanya nabi palsu itu, karena di Al-Quran tidak disebutkan Muhammad tapi disebutkan Ahmad. Jadi namanya Nabi Muhammad itu banyak. Di Injil, di Zabur, di Taurat disebutkan dengan Ahmad. Di dalam Quran ada beberapa yang disebutkan Muhammad, tentu disebutkan. Kemudian Toha disebutkan, dan Yasin disebutkan sebagai nama lain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah, inilah nama yang nabi yang kita punya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ya, ulama kemudian secara masyhur mengatakan beliau dilahirkan pada hari Senin, dan ittifaq, bersepakat bahwa Nabi Muhammad itu lahir di hari Senin. Karena apa lahir di hari Senin, dan apa dasarnya ketika Rasulullah SAW sering ditanya tentang kenapa beliau sering berpuasa di hari Senin. Dzaka yauma wulidtu, itu adalah hari aku dilahirkan. Jadi Nabi untuk memperingati momen kelahirannya dan memuliakan kelahirannya, beliau itu berpuasa. Inilah yang dijadikan sebagai asbab kita memperingati Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam memuliakan hari kelahirannya dan menghormatinya dengan cara berpuasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau memuliakan hari kelahiran itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berarti puasa di hari kita lahir. Ya. Apakah itu hari Kamis kah? Apalagi kalau itu adalah hari Senin, sebagaimana hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, saya lahir hari Jumat. Wah, itu berarti harus 2 hari. Ya. Hari satu sebelumnya atau hari satu setelahnya. Ya kan? Hari satu sebelumnya berarti hari Kamis atau hari Sabtu, Jumat dan Sabtu, atau Kamis dan Jumat. Jamaah sekalian yang muliakan Allah, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan dikabarkan 30 hari atau 40 hari atau 50 hari dalam periwayatan itu terjadi yang namanya peristiwa penyerangan Makkah oleh Abrahah dari Persia, yang mereka ini berkehendak untuk mengubah kiblat manusia, ya, tempat beribadah manusia dari Ka'bah itu menuju Persia. Dulu orang-orang sebelum kita juga pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari sana itu sudah menjadikan pusat Ka'bah ini sebagai pusat bertemunya orang dalam peribadatan. Begitu. Nah, Abraha ini melihat ini dari sisi ekonomi. Seandainya di Persia itu kita bikin yang sama, maka nanti pasti orang-orang akan pindah bertawaf di sana. Nanti akan kaya raya kita.
Jadi sisi ekonomis yang dia pikirkan. Nah, untuk menghancurkan Ka'bah ini, jamaah, dia mengendarai yang namanya gajah tuh, ya. Gajah ini hewan yang tidak diketahui orang Arab. Gitu. Dari Persia sana. Orang Arab bingung, ini makhluk apa nih, ya? Gitu. Datang bawa ini gajah, dan Nabi SAW pada saat itu belum lahir. Dikabarkan 30 hari atau 40 hari atau 50 hari setelah peristiwa ini. Nah, Nabi SAW, apa yang mengikat beliau dengan al-fil ini, dengan gajah ini, adalah kakeknya. Yang mengikat beliau dengan peristiwa al-fil ini, dengan peristiwa gajah itu, adalah kakeknya Abdul Muttalib yang begitu sangat perkasa. Bayangkan seorang kakek ini, ya, Abdul Muttalib, tentu di situ belum jadi kakek-kakek kayak kita, masih sangat gagah, ya. Itu menantang Abraha. Lihat Abraha dengan pasukan bergajahnya tadi itu, beliau kalau lewat di satu tempat, dia hanguskan semua binatang itu. Perumahan dia hanguskan, binatangnya dia hanguskan. Suatu ketika lewat di tempat gembalaannya Abdul Muttalib, kakeknya Muhammad SAW, dan mengambil 100 ekor ontanya, ditawan. Kakek seorang Muhammad SAW ini, Rasulullah SAW, menghadap Abraha. Kemudian beliau katakan, saya menuntut Anda untuk mengembalikan 100 ekor onta itu. Abraha kemudian bingung. Saya kira kau datang ke sini karena tahu tujuan saya ingin menghancurkan Ka'bah. Yang fenomenal ditulis dalam sejarah itu perkataan Abdul Muttalib yang setelahnya. Beliau bilang, Ka'bah itu punya tuan, dan tuannya nanti yang akan menjaganya. Jadi itu Ka'bah ini ada yang punya gitu, ada tuannya, dan Allah yang akan menjaganya, begitu. Sedangkan kambing-kambing, onta-onta itu milikku dan saya yang menjaganya. Bayangkan, Abraha ini seorang penjajah istilahnya, ya. Seorang penjajah datang, kemudian ditantang satu orang, dan kemudian akhirnya dikembalikan onta-onta Abdul Muttalib itu. Lihat. Jadi yang mengikatnya apa? Yang mengikat Nabi dengan peristiwa ini, kegagahan keluarganya dari zaman lampau. Kegagahan keluarganya. Keluarganya itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dari klan ini. Gitu. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini sepanjang hidupnya, bahkan sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Allah sudah mengatur semuanya. Sudah mempersiapkan semuanya. Dari ayahnya, dari turunannya, dari ibunya, dari di mana dia lahir, dari klan itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari jalur bukan Yahudi, bukan Bani Israel. Itu sudah dipilihkan Allah taala. Sehingga jamaah, kenapa sampai orang-orang Yahudi atau Bani Israel ini tidak menyenangi peristiwa kelahiran sallallahu alaihi wasallam itu, ya, meskipun mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Israel, orang Bani Israel itu atau Yahudi itu mengetahui betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana mereka tahu anak-anaknya. Jadi anak-anak itu kita tahu, oh ini dia beta pung anak nomor 1, nomor anak nomor 2, nomor 3. Mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang nabi dan rasul sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya. Bahkan di dalam kitab mereka, fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dijelaskan bahwa nabi itu ada bulu di antara bahunya sebagai tanda bentuk kenabian, sehingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dicurigai bukan nabi oleh orang-orang Yahudi, beliau singkap bahunya tuh untuk mempertunjukkan bahwa beliau itu nabi dan rasul. Jadi orang tahu. Nah, klan inilah atau kabilah inilah yang kemudian memiliki keistimewaan untuk datangnya nabi terakhir dari anak Ibrahim, dari Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memutuskan semua jalur kenabian dari Bani Israel pada saat itu.
Jamaah sekalian, namun ketika Rasulullah SAW dilahirkan, kita akan mendengarkan berita-berita, ya. Ini kalau kita tidak imani dengan baik, ya, kita tidak akan mungkin percaya begitu. Kita ini kan kalau di peradaban kita anak itu lahir dengan dua cara, entah itu normal lahir berat 4 kilo selesai, atau dipotong di sesar. Ya. Pak Fadli di sesar atau dilahirkan begitu saja? Normal. Ada yang di sesar begitu. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika lahir, jamaah sekalian, nih kita dengarkan beritanya. Di dalam kitab ini disebutkan, Nabi ketika lahir pada malam harinya sebelum beliau lahir pagi hari, sebelum malam harinya Aminah ibunda Rasulullah SAW telah melihat bermimpi bahwa cahaya benderang terbit di arah Busrah, di arah Syam, dan kemudian di arah Persia. Gitu. Dan bahkan ada riwayat yang lain menemukan bahwa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sehari sebelum dilahirkan, ada cahaya yang begitu besar, begitu terang benderang di arah Masyrik dan Maghrib, di arah timur dan barat. Nah, jamaah, kemudian bintang gemintang itu kemudian merendah, seolah-olah dia akan jatuh disebutkan. Nah, hal-hal ini dilihat orang Yahudi pada hari yang sama. Kemudian mereka tahu bahwa pada malam ini atau besok harinya akan dilahirkan seorang nabi. Tuh, orang Yahudi itu. Di dalam riwayatnya disebutkan, akan lahir seorang nabi, maka tolong periksa di rumah kalian siapa kira-kira wanita yang hamil dan melahirkan. Nah, tidak ada seorang Yahudi pun yang melahirkan pada saat itu kecuali Aminah dan seorang yang lainnya yang dikabarkan juga lahir pada saat itu. Sehingga Nabi pada hari yang bersamaan disebutkan kenapa ketemu hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah itu, karena ada yang bersamaan dilahirkan di saat itu, dan kemudian mereka bersaksi tentang hari Seninnya itu dan 12 Rabiul Awalnya. Nah, tidak ada yang lahir, maka kemudian dikabarkan ada seorang yang bernama Abdullah, tentu Abdullah sudah wafat, ya. Memiliki istri bernama Aminah yang melahirkan pada hari itu. Lihat, tanda-tanda kebesaran Rasulullah SAW itu sudah ada pada saat beliau sehari atau semalam sebelum dilahirkan ke muka bumi ini. Saya masya Allah ketika membaca riwayat-riwayat tentang kelahiran Rasulullah SAW ini, saya merasa kita kalau lahir anak kita itu biasa-biasa aja. Tidak ada melihat tanda-tanda alamnya. Apakah air meti kah, ya kan? Air pono kah, bintang jatuh kah, tidak ada. Ya. Padahal tanda-tanda alam itu mungkin luar biasa, masya Allah. Dan ternyata di kitab Yahudi itu sudah ada nih tanda-tanda itu. Malamnya terang benderang dan seterusnya. Maka jamaah sekalian, Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan alam sudah mengisyaratkan kedatangannya. Yang lebih fenomenal lagi, yang berbeda dengan keadaan kita, Rasul itu dilahirkan makhtunan masruran. Ketika lahir, beliau punya keadaan sudah dalam keadaan tersunat, terkhitan. Ya, sudah keadaan terkhitan. Kita ini kalau lahir terkhitan itu agak berbeda tuh, ya. Antara itu kelainan atau apa, tapi beliau sudah terkhitan. Ya. Sudah masruran, dan ari-arinya sudah terputus dari pusarnya itu tuh, sudah terpotong. Nah, ketika dilahirkan dan dimasukkan dalam nampan untuk dibersihkan, sudah tangannya itu bukan berada pada posisi menggenggam, tapi posisinya dalam keadaan bertasbih, begitu. Itu Rasul, dan wajahnya menengadah ke langit, begitu. Matanya berarti terbuka. Kita punya anak-anak itu sudah menutup matanya, tapi Rasulullah SAW matanya terbuka dan jemarinya dalam keadaan bertasbih. Nah, ini kalau kita punya anak-anak kan bahkan kita sendiri kan tidak mengalami hal itu. Jamaah, kalau ini datang, kalau ada terjadi lagi begitu, mungkin ini Nabi nanti, bukan. Jangan sampai kalau nanti ibu-ibu melahirkan dia paksa anaknya dalam keadaan kayaknya ini katong harus kasih berzikir, dan kemudian bukan. Ini hanya khusus untuk Rasulullah SAW bahwa sudah makhtunan,
masruran, sudah dalam keadaan terkhitan dan sudah dalam keadaan masruran, dalam keadaan dipotong atau terpotong ari-arinya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah merekayasanya, tentunya melalui bantuan para malaikatnya Allah taala. Jamaah, kenapa, apa hikmahnya kemudian Rasulullah SAW tidak dikhitan atau tidak dipegang oleh orang-orang lain? Karena untuk menjaga kesucian Rasulullah SAW, menjaga aurat. Bahkan Rasulullah SAW diceritakan ketika Abdul Muttalib di rumah kakeknya, karena kakeknya itu menjaga Rasulullah SAW dari usia 6 tahun. Rasul itu meninggal ayahnya pada saat beliau masih dalam kandungan 3 bulan. Di zaman itu tidak tahu orang hamil atau tidak, ayahnya pergi untuk berdagang di Syam, meninggal di sana. Meninggal dinamanya Abwa. Meninggal di perjalanan perdagangannya. Kemudian pada saat ibunya berkunjung setelah 6 tahun Rasulullah SAW berkunjung ke makam ayahnya, ibunya ikut wafat di pertengahan antara Makkah dan Madinah, namanya Abwa. Bayangkan satu kisah, kalau kita di usia 6 tahun Pak Fadli, ini sangat menyayat hati. Di usia 6 tahun, Anda di usia 6 tahun, ibu Anda pergi mengunjungi ziarah kubur ayah Anda. Kemudian setelah ziarah kubur itu, Nabi ini kan anak kecil 6 tahun, dia tidak tahu ayahnya. Kemudian ibunya tunjuk, ini adalah kuburan ayahmu. Lihat kesedihannya pada saat itu. Bayangkan kesedihan pada saat itu. Ibunya bilang, ini kuburan ayahmu. Dan Nabi SAW sudah menumpahkan air mata. Di tengah perjalanan pulang, ibunya tidak kuat lagi untuk menahan derita, ya, mungkin karena kelelahan dan seterusnya. Ibunya meninggal di Abwa, dan Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah SAW yang menemani pada saat itu, kemudian memanggil Muhammad SAW, mengatakan, wahai Muhammad, bantu saya kuburkan ibumu. Usia anak 6 tahun. Maka dikabarkan itu Nabi Muhammad ketika ibunya setelah selesai dikafani berhari-hari, karena ini perempuan yang gali nih, berhari-hari, kemudian Nabi memegang kafan ibunya itu, beliau bilang, Ummi, la tatrukni, jangan tinggalkan aku. Ibu, jangan tinggalkan aku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 6 tahunnya. Ketika menjelang masuk ke Makkah, jamaah sekalian, Nabi Muhammad tidak pulang ke rumah ibunya. Pulang ke rumah kakeknya dan mengetuk pintunya. Kemudian Abdul Muttalib membuka pintunya dan kemudian tahu bahwa Muhammad telah kehilangan ibunya. Ingat jamaah sekalian, ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, Allah datang untuk menggantikan sesuatu yang lain untuk kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita ketika mengambil hal tertentu, Allah pasti akan gantikan dengan hal yang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Jika Allah memberi kita sesuatu, pasti ada yang Allah akan ambil dari kita. Begitu sebaliknya. Begitu dinamika dunia ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Muhammad saat itu, jamaah, dipiara oleh kakeknya di usia 6 tahun. Sepanjang itu kalau beliau mau buka baju nih, dia suruh kakeknya nih yang perkasa tadi tuh, orang yang menantang Abrahat suruh kas kembali itu onta tuh. Kakeknya kemudian disuruh apa? Tolong berpaling ke dinding, saya mau ganti baju. Lihat tuh, dari usia masih sangat polos itu, beliau sudah tidak nyaman ketika auratnya dilihat oleh orang. Maka Allah Ta'ala menjaga itu, dimulai dari kata beliau dilahirkan sudah terkhitan dan kemudian sudah terpotong ari-arinya. Maka jamaah, ketika Rasulullah SAW lahir, Abdul Muttalib saking senangnya menyembelih 100 ekor onta. Masya Allah. Ini katong pun anda lahir, katong sembeli 100 ekor onta geseng. Pak Jalal, beli 100 ekor onta. Dan saking bahagianya jamaah, beliau kemudian mengabarkan nama Muhammad itu. Dikabarkan kalau orang Arab itu selalu menamakan anak atau cucunya itu dengan nama buyut-buyutnya tuh. Dia ambil tuh. Kayak Pak Fadli nih, mungkin ada nama kakeknya atau buyutnya yang namanya
Fadli juga, begitu ya. Beliau yang tadi juga kayaknya ada ikatan keluarga ya, Fadli. Atau lebih pada ke arah pasaran ya. Begitu. Jadi orang Arab itu begitu. Kalau misalnya nama anaknya kakeknya Rahman, anaknya nanti atau cucunya nanti namanya juga Rahman. Jadi begitu. Bertemu seperti itu. Nah, tapi Abdul Muttalib menamakan Muhammad yang tidak ada dalam deretan mereka itu nama itu sebelumnya. Tidak ada nama Muhammad itu. Maka orang-orang bertanya kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, kenapa engkau menamakan dia Muhammad? Lihat jawaban Abdul Muttalib, likaila ayyahmadi man fis sama wa man fil ard. Agar supaya ini anak ini terpuji dan dipuji baik oleh penduduk langit maupun oleh penduduk dunia. Maka lihat tuh cara pemilihan nama tuh. Kita nih kalau milih nama anak tuh Rodrigo. Ada nama anaknya Rodrigo. Karena apa? Pemain Chelsea ada yang Rodrigo. Baru dia gagal tendang bola Rodrigo. Akhirnya anak-anak main bola yang baik karena lapangan jelek ya. Dan seterusnya. Atau nama artis ya, Paula. Paula Anggraini. Apalagi itu? Suliswati. Ya, mohon maaf kalau ada namanya Paula ya. Contoh. Di sini tidak ada. Ya. Maksud saya, salah ambil contoh kita ya. Maksud saya di poin ini jamaah sekalian, Abdul Muttalib kalau kita bilang beliau ini adalah koloni jahiliyah pada saat itu, tapi bisa pintar-pintar memilih nama untuk cucunya tuh. Nama untuk cucunya Muhammad, terpuji di langit dan di bumi. Luar biasa. Jadi cari nama anak itu yang Masya Allah kalau diingat-ingat itu dipuji. Rahman, Abdurrahman ya. Tidak boleh kasih nama Rahman saja, tapi harus pakai Abdurrahman, hambanya Allah Ta'ala, hamba yang maha pengasih. Begitu. Jamaah sekalian, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan bukan hanya Abdul Muttalib saja yang bergembira, tapi pamannya juga ikut bergembira. Sehingga Abdul Muttalib pamannya, siapa pamannya? Abu Jahal. Pamannya Abu Jahal itu juga bergembira. Di hari kelahiran Rasul itu Abu Jahal memerdekakan budaknya. Bayangkan, budak itu bukan sesuatu barang yang mudah dilepas. Karena budak itu luar biasa mahalnya. Selain mahal, kegunaannya dan sisi kebangsawanannya itu prestis. Mahalnya, ya, kegunaannya dan prestisnya. Lihat, bayangkan di zaman itu kalau kita punya budak, kita boleh kawini dia, ya. Kalau kita boleh suruh dia, ya, pemonang, ya, kita boleh kawin. Sekarang tidak boleh piara budak, pemonang, ya, gitu. Jadi jamaah di zaman itu Abu Jahal melepaskan budaknya. Maka konon dikabarkan di masa-masa seperti itu, meskipun ini harus dalam penelusuran baru lagi, apakah betul atau tidak, ya, periwayatannya. Dikabarkan di masa beliau melepaskan budaknya karena kegembiraan lahirnya Rasulullah SAW itu, beliau mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala di momen-momen Senin itu, di momen-momen Senin itu, di momen-momen kelahiran Rasulullah SAW, keringanan azab. Ini Abu Jahal kan penentang Rasul, bergembira dengan datangnya Rasul, memerdekakan budaknya. Karena satu poin itu saja hidupnya, beliau kemudian dikabarkan, ya, tentu ini periwayatannya perlu kita telusuri, tapi yang penting adalah bayangkan kalau Abu Jahal yang perlawanannya seperti itu saja kepada agama ini mendapatkan keringanan, apatah lagi kita nih, yang Masya Allah memperjuangkan agamanya Allah, ya, mempertahankan agamanya Allah, mengikuti ibadah-ibadah ini dengan baik, menjalankan ajaran-ajaran agama ini dengan baik. Maka kita harus lebih optimis untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setiap bulan masuk kajian taklim, majelis taklim Al-Mulk, Masya Allah, diceramahi, sudah disebut nama lagi dengan Akang, ya, singgung-singgung Pak Fadli, ya, Masya Allah. Jadi kegembiraan pada saat itu sampai pada tingkat yang seperti itu.
Dan yang menakjubkan jamaah sekalian, di posisi orang-orang Majusi ada api orang Majusi. Api Majusi ini yang mungkin saat ini kalau kita lihat itu adalah api Olimpik. Api Olimpik yang tidak pernah padam. Dikabarkan selama 1000 tahun lamanya. 1000 tahun itu kalau dalam tulisan Arab itu maksudnya lama sekali. Tidak pernah mati-mati. Tidak pernah mati-mati. Tapi pada saat Rasulullah SAW lahir, api itu langsung mati. Sudah langsung dikasih isyarat bahwa penyembah-penyembah selain Allah Subhanahu wa taala sudah mesti berhati-hati karena sudah ada nabi terakhir yang lahir. Maka ketika api ini mati, mereka berkabar semuanya. Mereka berkabar bahwa api Majusi itu mati. Di Herakl, ya, di Persia, di Kisra Persia, terguncang kisrahnya dan kemudian plafonnya itu apa, singgasananya itu runtuh Pak Fadli dan jamaah sekalian sebanyak 14 lembar. Itu antara 14 lembar atau 14 apa? 14 lembar itu ditulis oleh Ibnu Katsir bahwa itu menandakan semua kerajaan Persia itu tinggal menghitung 14 raja saja. Jadi pas di zaman Utsman ibn Affan, raja terakhir Kisra terakhir dari Persia itu hancur. Di urutan yang ke-14. Sudah dikasih isyarat semua. Jadi zaman Utsman ibn Affan, raja terakhir Persia hancur dia. 14. Jadi kelahiran sallallahu alaihi wasallam ini jamaah sekalian sudah mendatangkan tanda-tanda alamnya. Ya, kabar gembiranya sudah ada di dalam Taurat dan Injil dan Zabur. Kemudian secara fisik Rasulullah SAW sudah begitu sangat mapan, sudah begitu sangat siap untuk menjalani kehidupan sebagai Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu dulu sebelum nanti Pak Fadli menggali lebih jauh melalui pertanyaan-pertanyaannya, Masya Allah, saya kembalikan kepada Pak Fadli. Baik Ustadz, kalau saya dengar yang tadi Ustaz sampaikan berdasar kitab yang kita bahas, berarti ada beberapa tanda yang luar biasa yang sudah Allah hadirkan ketika Rasulullah akan dilahirkan. Yang memang sering kita dengar adalah ketika ibunda Rasulullah Aminah melihat cahaya, terus ada juga yang melihat dari barat ke timur, ada yang lihat Aminah melihat dari selatan ke utara. Itu adalah satu tanda yang luar biasa yang sudah sering disampaikan dan kita sering mendengar. Bahkan dalam pembacaan Maulid berjanji itu sudah dijelaskan di dalamnya. Nah, sudah digambarkan bahwa yang lahir ini seorang laki-laki rupawan yang cahayanya dibandingkan dengan bulan saja masih lebih bercahaya, Rasulullah Muhammad SAW. Namun ada beberapa hal juga yang mungkin saya tarik kesimpulan dari penjelasan Ustadz tadi, terutama mengenai ketika kabar gembira itu datang, seorang Abu Jahal, bahkan seorang Abu Jahal pun begitu menerima kehadiran Rasulullah dengan luar biasa. Bahkan orang-orang Yahudi dan orang Bani Israel pun sampai mencari tahu siapa sih sebenarnya yang lahir di saat itu. Karena mereka beranggapan bahwa kalau itu yang lahir dari Bani Israel berarti Bani Israel yang akan punya nabi terakhir. Namun ternyata ketika seiring dengan kondisi yang ada, yang lahir adalah seorang sosok Rasulullah di tempat yang sekali lagi kita boleh bilang adalah tempat yang sangat jahiliyah, yang tidak mengenal peradaban pada saat itu. Kita tidak membayangkan kalau seandainya saat itu Rasulullah itu adalah seorang perempuan, berarti langsung selesai, dikuburkan. Tapi Allah memang menjaga. Nah, ada hal yang menarik Ustadz, bahwasannya di balik semua kabar itu dan di balik kehadiran beliau, setelah mereka mengetahui kehadiran Rasulullah, kenapa sebagian besar dari ahli-ahli kitab malah memelintirkan kelahiran Rasulullah. Sampai yang tadi Ustadz bilang pembuktiannya harus menyingkap punggungnya untuk menyatakan bahwa sayalah Rasulullah. Kenapa hal itu sampai bisa terjadi? Padahal mereka sudah tahu bahwa
kehadiran Rasulullah ini, berita gembiranya ini loh. Anda semua sudah mengetahui, tapi kenapa Anda berbalik menyatakan bahwa beliau bukanlah seorang nabi, beliau bukanlah seorang rasul. Sampai beliau berjalan berdagang dan dinyatakan oleh salah satu ahli kitab di tempat persinggahannya bahwa orang ini kembalikanlah dia ke Mekah, jangan sampai ke Syam, karena kalau sampai di Syam dia pasti akan dibunuh. Gimana Ustaz? Jamaah sekalian, peristiwa tadi yang sangat luar biasa, tanda-tanda alamnya, keberadaan Rasulnya, ahli kitab yang sudah memahami ada nabi terakhir yang dilahirkan, mereka mencari-carinya. Lalu kenapa sampai mereka, pertanyaan besarnya itu tidak membunuh di saat bayinya itu? Karena klannya sudah dipilih dari klan yang luar biasa. Tadi Abdul Muttalib itu sudah cukup menjadi perisai dari Rasulullah SAW. Seandainya dari klan biasa-biasa saja, maka sudah lama tentu setelah tahu tanda-tanda itu Rasul sudah dilenyapkan lebih dahulu. Begitu. Kemudian yang kedua, Pak Fadli, kalau dalam berita Quran, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW itu, para ahli kitab tentunya itu dalam hati mereka sudah ada penyakit kedengkian yang begitu sangat akut, yang Allah Ta'ala fazadahumullahu marada, bukan mengobati kedengkian itu, tapi Allah tambahkan kedengkian itu, ya, Allah tambahkan lagi kedengkian itu, sehingga mereka permusuhannya sangat-sangat luar biasa, ya, sangat-sangat kuat kepada Rasulullah SAW. Maka jamaah, kelahiran Nabi ini menjadi momentum kepada kita semua, menjadikan isyarat kepada kita semua bahwa satu hal, Nabi itu tidak dilahirkan dan tidak diberitakan ketika beliau pada saat lahir saja, tapi sudah diberitakan jauh hari. Bahkan kalau dalam kitab yang cukup perlu mungkin kita perlu renung-renungkan, ya. Orang-orang dari kalangan sufistik mengatakan laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad ma khalaqtus sama wal ard, saya tidak akan ciptakan bumi ini, bahkan langit pun tidak akan diciptakan. Masya Allah. Jadi laula Muhammad. Tentu ini adalah pengagungan, tentu pada tahap-tahap tertentu bisa berbahaya. Wallahu taala alam. Tapi ini kalangan sufistik mengatakan seperti itu. Maka Nabi sudah di-create baik-baik, sudah direncanakan baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab sebelumnya telah diberitakan juga. Yang menjadi perhatian kita semua tentu di saat-saat kelahiran Rasulullah SAW itu, Pak Fadli, akan banyak pertanyaan untuk kita. Benarkah Nabi itu lahir di tanggal 12? Itu pertanyaan yang banyak kadang disebutkan. Atau benarkah Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal? Memang jamaah ulama berselisih pandang sampai pada 8 pandangan. Ada yang mengatakan Nabi itu tidak dilahirkan di Rabiul Awal, tapi dilahirkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ramadan kenapa dilahirkan? Karena momentum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di usia 40 di bulan Ramadan. Sehingga itu menjadi momentum. Tapi di dalam karya Ibnu Katsir ini disebutkan banyak riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu lahir di hari Senin, ya, wafat di hari Senin, perang Badar di hari Senin, kemudian keluar rumahnya untuk hijrah di hari Senin, sampai di Madinah di hari Senin, kemudian turunnya surat Al-Fatihah itu juga di hari Senin. Harinya pasti. Tapi riwayat tentang Rabiul Awal ini memang sangat banyak. Maka jamaah, ketika bulan Rabiul Awal ada Isra, ada Maulid Rasulullah SAW, itu pandangan yang masyhur, yang kemudian mu'tabar, yang kemudian kita ikuti, sebagian besar penduduk Indonesia bahkan meyakini itu adalah hari atau bulan kelahiran Rasulullah SAW. Tapi di belahan yang lainnya, kalau kita ketemu di belahan yang lainnya, itu bukan di Rabiul Awal, itu karena pandangan Rasul itu di bulan Ramadan. Maka kalau kita sebenarnya ingin memuliakan kelahiran Rasulullah SAW, bukan hanya di 12 Rabiul Awalnya itu, tapi di setiap Senin kelahiran Rasulullah SAW itu, yang dimana beliau berpuasa di hari Senin yang beliau katakan lahirnya di bulan itu, sehingga beliau menghormatinya dengan berpuasa.
Maka jamaah, apakah masih relevan, tentunya pertanyaan berikutnya, apakah masih relevan kalau kita bermaulid di bulan Rabiul Awal di tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Nah, ini bukan masalah relevan atau tidak relevan Pak Fadli, tapi jumhur ulama dan masyhur oleh kita semuanya itu adalah di 12 Rabiul Awal. Tidak mengapa dirayakan di bulan Rabiul Awal tanggal 12 begitu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi. Ini kayaknya sesat menyesatkan kembali, ya. Akhirnya kita tidak baca apa-apa juga, tidak baca sejarahnya, tidak baca kelahirannya, tidak memuliakannya, tidak bersalawat atasnya, maka tentu akan melewati momentum yang sangat baik di saat-saat itu. Saya rasa itu Pak Fadli untuk menjawab pertanyaan tadi, bahwa orang-orang Yahudi itu memang benar-benar telah tertutup pintu hatinya sehingga tidak lagi meyakini ataupun menampikkan sebuah fakta bahwa Rasulullah SAW itu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Begitu. Berarti yang tadi Ustadz bahas itu dalam surat Al-Anbiya, ya, lam yakunil lazi, ya. Memang di situ menjelaskan bahwa Alkitab tidak pernah menerima kehadiran Rasulullah, maka mereka lebih dengki setelah mengetahui kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita sudah beberapa menit lagi memasuki waktu maghrib, kita akan break sejenak untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita akan lanjutkan kurang lebih 15 menit untuk kajian kita, dan akan dilanjutkan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang tinggal sama-sama untuk sholat isya. Kita akan sholat isya berjamaah di sini, tapi bagi yang masih melaksanakan pekerjaannya diizinkan untuk pulang melaksanakan pekerjaan. Tapi setelah kita selesai kajian dulu dengan Ustadz di malam hari ini, kita break untuk sholat maghrib. Setelah itu kita akan masuk di sesi yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kita akan lanjutkan sedikit kajian kita, masih dengan tema yang sama, masih dengan berita gembira terkait kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa berita, ya Ustadz, yang termasuk Ustadz menceritakan ketika Ibunda Aminah melihat pancaran cahaya. Ustadz juga menceritakan terjungkalnya, rubuhnya, ya, beberapa plafon dari. Nah, ternyata saya juga membaca beberapa hal, ya Ustadz, terkait berita gembira kehadiran Rasulullah. Yang salah satunya ini mungkin yang bagi sebagian wanita mungkin berharap kejadian ini bisa terjadi bagi mereka. Nah, salah satu berita gembira ketika Rasulullah itu mau dilahirkan, ternyata apakah benar Ustadz bahwa Ibunda Siti Aminah tidak pernah merasakan keluhan saat mengandung Rasulullah? Sementara kan kalau kita bilang saat sekarang ini ataupun ya mungkin ibu-ibu sebelumnya, ketika mengandung anaknya itu keluhannya luar biasa Ustadz. Ya Allah, dia minta nasi padang datang dia suruh ganti nasi kuning. Ganti nasi kuning lagi dia suruh cari nasi padang. Terus kalau nasi padang berikutnya tempatnya spesifik. Kalau yang tadi cuma nasi padang, kali ini nasi padangnya mesti pakai nama di belakangnya. Nasi padang ayahku. Waduh. Namun ternyata Ibunda Rasulullah, Ibunda Aminah ternyata tidak merasakan kesakitan pada kandungannya. Nah, saat mengandung. Ini sesuai dengan riwayat dari Ibnu Ishaq yang dia menyatakan, sungguh engkau sedang mengandung seorang pimpinan umat ketika Ibunda Rasulullah itu tidak merasakan keluhan pada saat mengandung. Selain itu diceritakan juga bahwa berhala-berhala di muka bumi, terutama yang ada di Ka'bah,
itu terjungkal ketika Rasulullah mau dilahirkan. Bagaimana Ustaz? Bismillah, jamaah sekalian. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bahwa periwayatan Bunda Rasulullah SAW itu tidak merasakan kesakitan ya, keperihan, keletihan ketika mengandung beliau sallallahu alaihi wasallam itu sampai dengan melahirkannya, itu tertulis dalam banyak riwayat Pak Fadli. Pernyataan Ibunda Siti Aminah ya, itu mengatakan bahwa memang beliau tidak merasakan kalau kayak perempuan zaman hari ini, mungkin istri kita Pak Fadli ya, apa istilahnya tuh, mengidam ya, mengidam. Apa bahasa kerennya mengidam? Tidak ada bahasa kerennya mengidam ya, bahwa tidak ada yang apa, tidak mengidam. Kayak ada ibu-ibu yang tidak mengidam, ada kalanya itu bau kompor saja tidak bisa ya, ngamuk ya, tidak bisa dicium. Akhirnya itu menjadi alasan bahwa kalau dapur itu tidak masak selama 9 bulan 10 hari, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang di bagian-bagian tertentu dari karamah dan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin juga kita bisa sebut sampai dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah beliau tidak menyusahkan ya, baik sepanjang di perut bundanya sampai dengan kehidupannya. Jadi saat ini tidak ada yang kayak gitu lagi ya, tidak ada, mungkin tidak ada lagi. Agak mengherankan kalau itu terjadi ya, tidak normal mungkin Pak Fadli. Kalau ibu-ibu hamil besar gitu ya, tidak berubah hormonnya ya, tidak berubah hormonnya. Jadi itu terjadi di zaman itu sebagai bentuk karamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukjizatnya. Dan bahwa terjungkalnya berhala-berhala di Ka'bah itu menjadi salah satu pertanda daripada Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat sebagaimana api Majusi dan Kisrah tadi ya, singgasana Kisrah tadi. Pak Fadli, Jazirah Arab atau Makkah pada saat itu adalah jalur perdagangan. Dia ibaratnya transit dari Cina ke Yaman atau dari Syam ke wilayah Jazirah Arab lainnya. Jadi dia adalah wilayah transit. Nah, karena dia adalah wilayah transit, orang-orang Arab ini, cerita tentang berhala itu ya Pak Fadli. Orang-orang Arab itu karena mereka di wilayah transit, mereka melakukan berbagai macam perjanjian dengan para saudagar. Profesi paling membahayakan pada saat itu, jamaah, itu adalah perampok di tengah jalan. Nah, orang-orang Arab itu memberikan jaminan jasa bahwa kalau mereka bisa menjaga kafilah dagang itu, nanti ada bayarannya. Dan dalam satu butir MOU mereka, mungkin dalam saat ini MOU ya, dalam satu butir MOU-nya mereka berhala satu kali perjalanan dan itu aman, akan dibawa berhala ke Ka'bah. Jadi salah satu upah. Nah, makanya orang Arab itu punya berhala sebanyak 365. Jadi sejumlah hari itu ada berhala di Ka'bah sejumlah itu juga. Dari mana itu? Dari MOU perdagangan. Makanya ada dari ini berhala dari Syam, ini berhala dari dari Yaman, ini berhala dari mana-mana. Itu karena apa? Karena perjanjian perdagangan mereka di wilayah transit. Nah, oleh karenanya saking banyaknya berhala itu di saat Rasulullah SAW dilahirkan, berhala itu kemudian Allah guncangkan Makkah sepanjang 3 hari lamanya, dan berhala-berhala itu runtuh. Berhala-berhala itu runtuh. Jadi kabarkan bukan sehari doang, 3 hari lamanya diguncangkan itu Ka'bah, dan terjungkallah seluruh berhala-berhala yang ada. Maka ini adalah pertanda adanya
Rasul yang dilahirkan dan akan menghilangkan semua kesyirikan, kekafiran, ya, kefasikan orang pada saat itu dan merubah umat ini sebagaimana kita bacakan dalam ayat tadi, wa huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan tanda-tandanya, kekuasaannya kepada seorang hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dengan tanda-tanda tadi, dengan ayat-ayat tadi yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengeluarkan kita dari kezaliman, kegelapan menuju cahaya kebenaran hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi jamaah, sebenarnya berbicara kabar gembira tentang kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah berbicara tentang betapa Allah mengistimewakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Allah mengistimewakan beliau, betapa Allah menaruh harinya pada hari yang mulia, betapa Allah memilihnya pada momen yang mulia, betapa Allah menundukkan alam semesta ini di hari kelahirannya dan kemudian memberikan keistimewaan dalam bentuk fisiknya. Ini salah satu ayat bagi kita semua, salah satu tanda bagi kita semua bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kita semuanya atas keimanan ini, bahwa iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, dimulai dari kelahiran sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang besar saja, orang mulia saja, orang yang karomah saja lahir dengan keistimewaan-keistimewaannya, maka tentu para nabi juga lahir dengan keistimewaannya. Jadi salah satu keistimewaan orang-orang di jalur ini, ya, kenabian ini, jamaah sekalian, yang paling penting itu adalah wajah mereka ketika kita lihat kita senang dengannya, Pak Fadli. Apa yang menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dibuang oleh ibunya di sungai Nil itu, dan kemudian sampai ke tangan Fir'aun. Dan Fir'aun itu orang yang bengis, yang membunuh anak-anak laki-laki. Tapi lihat mukjizat para nabi itu, ketika dilihat wajahnya kita teduh memandangnya. Maka di sekeliling kita juga ada orang-orang dengan spesifikasi kayak gitu, orang-orang mulia, Pak Fadli. Kalau kita melihat wajahnya, kita teduh, kita tenang, bahkan kita itu seolah-olah terintimidasi dengan wajahnya. Apa saja yang dia sebutkan kita mau, ya, kita dengar, kita ingat, kita fokus begitu. Ada orang-orang dengan spesifikasi kayak gitu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu dengan spesifikasi yang sangat unik sekali, istimewa sekali, Pak Fadli dan jamaah, yang memiliki karamah atau kemuliaan, mukjizat. Ketika dipandang wajahnya, kita semuanya teduh melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau beliau itu khutbah, beliau itu ceramah, atau beliau sedang berpidato di hadapan umatnya, yaitu beliau tidak perlu dengan suara yang besar, karena orang pengen dengar gitu, pengen dekat dengan Rasul. Lihat ketika Rasul itu haji di musim terakhirnya, khudhi minni manasikakum, ambil kalian semuanya cara-cara berhaji itu dari saya melakukannya, dengan ratusan atau banyaknya jamaah pada saat itu. Jadi Pak Fadli, kemuliaan Rasulullah SAW, keistimewaan Rasulullah SAW itu sudah tergambar di mana masa-masa kelahirannya, begitu. Baik Ustaz. Nah, penjelasan Ustaz sendiri ini kan kalau bilang bahwa keutamaan Rasulullah diutus itu kan mungkin dalam Quran surat Al-Anbiya pun sudah dijelaskan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, ada satu hal juga menarik Ustaz dari beberapa riwayat yang tadi Ustaz sampaikan terkait dengan berita-berita gembira. Ternyata ada satu hal yang mungkin juga fenomenal Ustaz, bahwa pada saat Nabi Muhammad akan dilahirkan, Allah membuat sesuatu hal yang luar biasa, yaitu tertutupnya akses langit bagi iblis. Karena diriwayatkan bahwa iblis itu ternyata semua percakapan yang dilakukan oleh para malaikat di langit ketujuh hingga saat ini itu bisa didengar oleh
iblis. Nah, pembicaraan-pembicaraan itu akan disampaikan kepada para dukun-dukun di muka bumi untuk dijadikan sebagai hal-hal gaib. Namun pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dilahirkan, Allah betul-betul memutus akses itu. Bahkan iblis pun tidak pernah tahu bahwa akan lahir ke muka bumi seorang Rasul terakhir. Karena kalau kita belajar dari kasusnya Nabi Ibrahim dan Ismail kan bagaimana Ustadz, ketika yang padanya jamaah haji harus melontar jumrah, ternyata iblis masih bisa mengganggu. Ternyata pada saat kelahiran Nabi, menjelang detik-detik kelahiran Nabi, beberapa saat menjelang kelahiran Nabi, betul-betul Allah memutus akses iblis untuk mengetahui percakapan para nabi, para malaikat terkait keadaan Rasulullah. Bagaimana Ustaz? Jadi memang salah satu keajaibannya ya. Jadi di mana Allah Ta'ala berfirman rujuman lisyayatin. Jadi bahasa Quran itu wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bahwa kami menghiasi langit-langit itu, langit-langit kita ini, langit itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang gemintang, agar apa? Selain menghiasinya, rujuman lisyayatin. Itu juga sebagai pelontar bagi syaitan, bagi iblis, bagi bangsa jin itu untuk mencuri berita-berita dari langit. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan informasi ini ke dunia, Allah turunkan itu ke langit dunia namanya. Di langit dunia inilah Allah Subhanahu wa taala menyimpan itu, entah dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk malaikat yang menjaganya, dan di sanalah jin-jin yang kemudian memiliki kemampuan teknologi untuk sampai di sana, atau syaitan-syaitan yang mampu pada posisi-posisi itu, maka mereka mendengarkan berita-berita dari langit itu. Nah, berita dari langit ini kemudian diterjemahkan oleh syaitan sebagai kemampuan yang nantinya mereka berikan kepada para ahli nujum. Makanya ahli nujum itu tahu kalau kita mau datang ke mereka, syaitan atau jin-jin itu sudah kasih kabar duluan, nanti datang si fulan, dia ini kehilangan, dia punya suaminya hilang. Maksudnya tidak pulang-pulang, so 1 hari 2 hari tidak pulang lah. Datang dia pemaitua bilang suami ada hilang. Jadi jinnya suka kasih tahu, padahal suaminya ada nongkrong di warung kopi. Dia bilang. Nah, nanti dia punya ahli nujum, ya, para peramal itu akan bilang, oh suamimu ada di warung kopi di sudut ini di situ. Nah, itu biasa berita dari jin, Pak Asrul. Nah, bisa juga jamaah jangan terlalu tertipu dengan orang pintar itu, karena dia pembahasan nanti apa? Diambil sama orang dekat. Nah, itu bahaya itu. Ya. Kalau dompet kita hilang, handphone kita hilang, pergi ke ahli nujum, ke para peramal itu, dia bilang apa? Diambil oleh orang dekat. Nah, orang dekat itu teman kantor, bahkan suami, tetangga, dan seterusnya, itu bisa jadi orang dekat. Nah, di saat Rasulullah SAW dilahirkan oleh Aminah binti oleh Aminah, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup akses langit itu dengan apa? Dengan menjadikan bintang gemintang itu sebagai pelontar bagi jin yang ingin mengambil berita dari sana. Jadi ini dikuatkan riwayat tadi itu dengan ayat Quran, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang itu sebagai pelontar bagi para jin-jin. Oke, begitu Pak Fadli kira-kira penjelasan dan penjabaran tentang bagaimana jin kehilangan akses tadi. Sebenarnya jin atau bangsa syaitan atau iblis yang kita sebut tadi itu mengalami masa pengusiran di empat sesi. 4 sesi. Pertama adalah sesi ketika mereka dengan Nabi Allah Adam alaihissalam dikeluarkan daripada syurga. Kemudian di saat Rasulullah SAW lahir, kemudian diturunkannya surat Al-Fatihah, dan satunya lagi saya agak lupa. Ya. Ada 4 sebenarnya waktu di mana jin ini mengalami masa
masa penghakiman dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat itulah kemudian, dan yang salah satunya adalah di mana Rasulullah SAW dilahirkan di muka bumi ini. Begitu Pak Fadli, saya rasa untuk menjelaskan pertanyaan itu. Ya, baik Ustaz. Berarti banyak hal memang Ustaz yang sudah dijabarkan oleh penulis kitab ini ya Ustaz, bahwa ternyata memang benar ada banyak hal yang menarik yang menjadi berita gembira menjelang kelahiran seorang sosok yang luar biasa, Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau kita bahas dari tadi kan ceritanya banyak hal yang terjadi, fenomena alam yang berbeda. Bahkan kayak Ustadz bilang beberapa hari itu keadaan Arab pada saat itu benar-benar berbeda suasananya. Bahkan Siti Aminah sampai bermimpi beberapa kali, bahkan di antara mimpinya dia ketemu dengan Nabi Ibrahim dan segala macam yang menceritakan tentang kedatangan seorang Rasulullah. Berarti memang bahwa Rasulullah ini sudah di-create ya Ustaz, bahwa dia akan menjadi sosok yang benar-benar menjadi penunjuk jalan, penerang cahaya bagi kita semuanya. Makanya mungkin kita wajib bersyukur ya Ustaz dengan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kita tadi bicara tentang berita gembira Ustaz, mungkin yang sekarang jadi pertanyaan saya juga terkait kegembiraan kita sendiri dalam menyongsong kehadiran sosok Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tadi Ustadz bilang kan sebenarnya kalau kita mau berarti setiap Senin itu kita harus berpuasa. Tapi kan ada yang juga menunggu pada saat 12 Rabiul Awal. Itu maulidnya bisa berhari-hari dan bisa berjam-jam. Kita baca Syarafal 6 dan segala macam berjanji. Nah, tapi pada kenyataan Ustadz, kalau kita mau dibilang, kenapa, ini juga saya heran ya, kenapa pada saat perayaan-perayaan Maulid Nabi itu malah ibu-ibu lah yang bergembira. Saya tuh paling jarang lihat ya, entah di daerah lain, tapi kalau di Ambon tuh teramat jarang kita lihat bapak-bapak tuh baca berjanji. Tapi kalau ibu-ibu itu sudah pasti jagoannya Ustaz. Hafal dari depan sampai di belakang itu mereka pada hafal. Nah, apakah ini sebenarnya adalah hal yang membedakan ketika seorang Rasulullah lahir itu, ketika dirayakan bahkan sosok ibu-ibulah yang lebih sangat luar biasa. Karena mungkin ya itu tadi ya Ustaz, kalau lahir artis aja kadang-kadang ibu-ibu tuh pingin anaknya seperti artis itu. Bagaimana nih Ustaz? Iya, jadi kita ini sebenarnya bersyukur dengan pendekatan ulama-ulama kita yang mendatangkan perayaan Maulid itu Pak Fadli. Menulis barzanjinya, menulis nagam-nagamnya ya. Saya dan Pak Jalal ini orang yang Masya Allah ya, Pak Jalal ini Masya Allah. Membaca barzanji itu luar biasa. Beliau ini hafal barzanji bisa jadi ya, Masya. Berarti maulidnya Al-Mulk Pak Jalal baca barzanji juga. Jadi di daerah-daerah tertentu Pak Fadli, orang itu sampai hafal itu barzanji karena apa? Saking diulang-ulangnya itu barzanji. Tanya kepada Dharma itu, beliau itu lihat biasa tete-tete tertentu itu lebih hafal barzanji daripada Quran. Saking ya, seringnya dibaca gitu. Dan saya sebenarnya sebagai orang yang terus-menerus mengikuti perkembangan barzanji itu ya, peristiwa barzanji itu, merasa bersyukur ada fenomena itu. Kenapa? Karena perayaan Maulid Rasulullah SAW itu sendiri adalah satu momentum di mana kita mengungkapkan kegembiraan, membaca perjalanan Nabi dan mengetahui kembali sirah-sirah, sejarah-sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kan malas mungkin ya, banyak malasnya kalau membaca sendiri. Tapi dengan membaca dalam bentuk syair-syair itu mungkin membantu kita untuk mengingat kembali. Wulidal Habib, begitu kira-kira telah dilahirkan seorang kekasih
Wa mithluhu la yuladu. Gitu kira-kira ya. Pak Jalal sudah mulai goyang tuh. Udah mulai tertarik tuh ya. Sebenarnya lanjutannya Pak Jalal tahu tuh ya. Masya Allah. Telah dilahirkan seorang kekasih yang semisalnya tidak akan pernah terlahir lagi. Dan di situ tersebutkan nanti sudah terhitan, sudah terputus ari-arinya dan seterusnya, dan wajahnya seperti purnama, seterusnya diceritakan. Cuman masalah berikutnya adalah kita itu tidak tahu apa yang kita baca. Ini mulia dan Habib. Ya kana sallallahu alaihi wasallam syadidul bayad. Dan adapun Nabi itu putih, Masya Allah, ya kan? Putih tingginya menyesuaikan, Masya Allah. Itu ada semua dalam Al-Barzanji itu. Cuman kita ini tidak mengerti, tidak paham. Memang berikutnya setelah baca Barzanji itu harus ada penerjemahan atau pengkajian ulang terhadap syair-syair itu. Nah, di negeri kita ini atau di Maluku sendiri, di kota Ambon, yang paling banyak itu dibaca adalah Al-Barzanji Syaraf Al-Anam. Karena apa? Itu menceritakan kelahiran Nabi dari A sampai Z-nya itu di Syaraf Al-Anam. Tapi ada lagi sebenarnya Barzanji model lain. Ada namanya Sumtud Durar. Ada Barzanji Deba. Ahli Deba itu mereka akan bikin syairnya ditambah dengan dentuman gendang. Itu kalau ada syair yang selalu ada syair ditambah dengan dentuman gendang, itu biasanya orang-orang dengan Deba. Ini biasa kalangan Hadrami yang kemudian banyak menggunakan Barzanji Deba ini. Biasa mereka bilang majelis Deba gitu. Ada di Maluku Pak Fadli, ada di kota Ambon itu majelis ini. Lalu laki-laki sebenarnya kalau Barzanji yang dibaca itu Barzanji kalau potong rambut. Gitu, potong rambut. Apa namanya Pak Jalal? Akikah ya, akikah juga ya. Itu biasanya banyak dibaca oleh para ayah-ayah menceritakan khusus terkait dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Syaraf Al-Anam dari awal kelahiran sampai dengan kewafatan Nabi diceritakan, tapi kalau Al-Barzanji itu dia hanya menceritakan khusus kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibaca pada saat itu potong rambut anak-anak tuh. Gitu. Nah, apakah sama dengan Barzanji yang dibaca ketika naik haji? Itu kalau orang Bugis juga begitu. Sepanjang 40 hari orang dihaji, 60 hari orang dihaji, sepanjang itu juga baca Barzanji di rumah tuh, baca tahlil ya. Jadi ada perbedaan sedikit, dia punya nagam, dia punya syair ketika kita bacakan. Intinya jamaah sekalian, membaca Barzanji Maulid pada saat Maulid itu adalah membaca sirah kelahiran Rasulullah SAW yang sebenarnya kadang kita tidak memahaminya dengan baik. Maka kalau saya menyarankan setelah membaca nagamnya kita bedah syair-syair itu, begitu. Makanya biasa kemarin kita dengan Al-Mulk ya memberikan salah satu treatment membedah syair-syair kenabian Rasulullah SAW ketika Maulid. Itu insya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah, mungkin dari jamaah yang ingin berdiskusi dengan Ustadz seputaran apa yang kita bahas, kalau di luar itu pun boleh. Nanti kalau tidak terselesaikan boleh WA Ustadz akan memberikan jawaban selanjutnya. Jadi kita berikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya, kalau ingin bertanya. Jadi sambil menunggu kita berdiskusi juga Ustadz bahwa banyak hal ya yang ternyata sudah menjadi sebuah fenomena ketika kita menyambut kelahiran Rasulullah. Dengan beberapa tanda yang luar biasa yang sudah kita bahas, berarti kita harus menyambut itu semuanya dengan luar biasa dan antusias. Nah, tinggal bagaimana ya Ustadz mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Ya, kalau saya sih menangkapnya salah satunya ya mungkin ternyata menjadikan hari Senin sebagai hari yang mulia juga ya Ustadz, dengan berpuasa, karena seakan-akan kita merayakan dan bergembira atas kelahiran Rasulullah. Tidak perlu menunggu sampai Maulid Nabi. Ini memang hal-hal yang sederhana, namun ternyata bermakna luar biasa
bagi kita sebagai pengikut Rasulullah bahwa hari Senin itu adalah hari yang mulia bagi kita untuk berpuasa, karena kita sendiri akan merayakan dan bergembira atas kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Biasa hari Senin kita malah takut Pak Fadli. Kerjaan kantor Ya. lepas dari Kadang-kadang ada bahasa I don't like Monday. Padahal ternyata Rasulullah malah berkata bahwa Senin itu adalah hari yang mengembirakan bagi saya, karena disitulah saya dilahirkan. Mungkin inilah menjadi motivasi bagi kita sendiri kalangan perbankan, bahwa ya kadang-kadang ya besok Jumat kita bergembira ya. Besok Sabtu kita gembira malamin, besok libur. Minggu alhamdulillah masih libur. Senin mau masuk Senin malamnya status besok Senin. Kerjaan numpuk. Nah, mungkin kita bisa membalikan keadaan itu. Bahwa kita harus bergembira sebenarnya di hari Senin. Besok Senin saya puasa, saya tetap semangat untuk bekerja. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Yang harus kita lakukan sebagai teman-teman bengkir. Karena ini juga sebenarnya diajarkan Rasulullah menjadikan kita sebagai pekerja yang profesional. Kadang-kadang ya itu tadi di hari Selasa sampai Jumat tibanya bisa cepat. 7.45 sudah di kantor, tapi kalau yang hari Seninnya itu kadang-kadang 7.59 baru tak absen. Ya, nanti dengan berbagai macam alasan. Bagaimana Bapak Ibu jamaah? Ada yang ingin bertanya? Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di malam hari ini, mari bersama-sama kita akan mendengarkan doa dari Pak Ustadz Zulkifli. Beliau akan mendoakan kita. Semoga kita masih bisa konsisten Ustadz untuk melakukan syiar dakwah di perbankan. Semoga Al-Mulk bisa menjadi manfaat buat teman-teman perbankan, juga buat orang di sekitar, buat masyarakat di sekitar kita. Dan sekali lagi yang pernah saya sampaikan, mungkin teman-teman yang di bulan Agustus kemarin yang bekerja sama untuk kegiatan dengan Ustadz Denis, kita sudah bisa keluar dengan masyarakat banyak. Kita berharap bahwa satu saat lagi dengan sumbangan dari Bapak Ibu jamaah, kita bisa mengadakan lagi kegiatan dengan orang di luar, sehingga Al-Mulk tidak dikatakan sebagai majelis taklim yang terlalu eksklusif hanya untuk karyawan perbankan saja. Mari Ustaz, silakan. Jemaah sekalian, kita akhiri dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga bibarakati surat Al-Fatihah kita semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, diberikan kebaikan, keberkahan untuk diri, keluarga, orang-orang yang kita sayangi. Karir kita di perbankan ini menjadi karir yang mendatangkan banyak keberuntungan, kebaikan, dan nantinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Semoga dengan taklim ini syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya dzal jalali wal ikram, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la aiban illa satartah, wa la haja min hawaijid dunya wal akhirah wa anta radin anha illa qadaitaha ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi
وزينا بالأخلاق الحسنة والعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.